Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah Satrio. Kisah Satrio Wicaksono dengan keris empu Jumantaranya. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo makin kesini makin seru aja ya teman-teman ya. Dan sekali lagi, ini adalah part keempat di season pertama. Dan besok kita masuk ke part kelima yang mana pamungkasnya besok ya. Karena satu season ada 5 part. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke dalam kisahnya. Melawan santet dari dukun tua. Kisah Satrio. Setelah menyadari jika kehidupannya telah berubah, Satrio pun mulai menghindari bersentuhan langsung dengan benda-benda bertuah ataupun benda-benda yang memiliki energi gaib. Ketika Satrio mulai merasa ada getaran energi yang membuat bulu kuduknya meremang, dia memilih untuk menjauhi sebuah benda yang mungkin menyimpan sebuah misteri. Akan tetapi, usahanya itu tidak selalu berhasil dilakukannya. Karena lambat laun, Satrio tetap mampu merasakan energi gaib yang ada di sekitarnya, dan kemampuan itu terus meningkat lagi seiring berjalannya waktu. Setelah dapat mengetahui sebuah kejadian di masa lalu pada benda-benda tertentu yang disentuhnya, Satrio pun akhirnya mampu mengetahui sebuah misteri yang terjadi pada suatu tempat. Jika sebelumnya, Satrio hanya mampu mengetahui sebuah kejadian kelam melalui benda yang disentuhnya, kini dia dapat mengetahui dan masuk ke dimensi lain ketika ia berada di sebuah tempat yang bagi sebagian orang disebut tempat angker ataupun wingit. Pernah satu ketika, Satrio melewati sebuah rumah tua yang dari kejauhan saja memiliki energi besar yang membuat bulu kuduknya meremang serta detak jantungnya berdegup dengan kencang. Satrio yang kala itu sedang mengendarai sepeda motornya tiba-tiba saja mulai merasa pandangannya gelap, dan dengan terpaksa dia pun menghentikan sepeda motornya tepat di depan rumah tua itu. Setelah dia turun dari sepeda motornya, Satrio pun jatuh bersimpuh karena kedua kakinya tidak mampu lagi menopang tubuhnya, dan setelah itu dia pun merasa tempatnya berada saat itu berubah menjadi tempat yang lain. Rumah yang sebelumnya terlihat sangat menyeramkan itu tiba-tiba berubah menjadi rumah yang masih bagus dan masih dihuni. Setelah sesaat, dia mengedarkan pandangannya. Tiba-tiba saja ada seorang lelaki parubaya menghampirinya dan mengajak Satrio untuk masuk ke dalam rumah itu. Satrio tidak bisa menolak atau bahkan bergerak untuk menghindar. Saat itu dia merasa seolah ada kekuatan yang menariknya masuk ke dalam rumah tua yang kini terlihat seperti masa kejayaannya di waktu lampau. Langkahnya terasa ringan, namun pasti mengikuti lelaki parubaya yang berjalan di depannya. Begitu memasuki rumah, aroma dupa samar tercium di udara, bercampur dengan wangi bunga melati yang anehnya terasa begitu kuat. Ruangan di dalamnya tampak megah, dengan perabotan kayu jati yang masih mengkilap, lukisan-lukisan klasik tergantung pada dinding, dan sebuah lampu gantung besar menerangi ruang tamu dengan cahaya temaram. Satrio merasa seakan sedang berjalan dalam sebuah memori yang bukan miliknya. Lelaki parubaya itu terus melangkah tanpa menoleh, membimbing Satrio menuju sebuah ruangan di bagian belakang rumah.
Pintu kayu besar yang tampak kokoh pun terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan ruangan yang merupakan sebuah kamar tidur yang terdapat seorang lelaki tua dengan tubuh kurus sedang terbaring tak berdaya. Satrio berdiri mematung di tengah ruangan sambil terus melihat sosok lelaki yang terbaring itu. Satrio mulai merasakan ada energi gelap yang semakin berat. Bersama dengan itu, sosok lelaki parubaya yang berdiri di sampingnya itu terus menatap ke arah Satrio seperti ingin menunjukkan sesuatu padanya. Akan tetapi, belum juga lelaki parubaya itu mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba saja suara derap langkah terdengar ke arah mereka dan tidak lama kemudian muncul seorang perempuan yang usianya sekitar 40 tahunan masuk ke dalam kamar dan menatap lelaki tua yang terbaring lemah itu. Tidak lama kemudian, perempuan itu tersenyum kecil sambil terus memandang lelaki tua yang sepertinya adalah bagian dari keluarganya. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan lelaki tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ya istriku," ucap lelaki parubaya yang ada di samping Satrio kala itu. Apa yang Satrio dengar sontak membuatnya terkejut. Hal itu terjadi karena saat itu adalah kali pertamanya Satrio dapat berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Dengan rasa takut yang sudah menguasai dirinya, Satrio menghela nafas lalu mulai mengajukan sebuah pertanyaan kepada sosok lelaki parubaya yang mengajaknya masuk ke dalam rumah itu. "Maaf Pak, Bapak ini ya. Lalu untuk apa Bapak mengajak saya masuk ke dalam rumah ini?" tanya Satrio dengan suara lirih. "Namaku Haryo, Mas. Aku adalah pemilik rumah ini. Dan yang sedang terbaring lemah tidak berdaya itu adalah diriku. Sewaktu aku masih hidup dulu," balas lelaki parubaya yang bernama Haryo itu. "Oh, jadi saat ini kita sama-sama sedang berada di masa lalu ya Pak?" tanya Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar dengan decak kagum bercampur rasa takut yang masih dirasakannya. "Benar Mas, ini adalah masa lalu saya yang kelam. Dan saya hanya ingin menceritakan kematian saya yang hampir tidak diketahui banyak orang, termasuk keluarga saya sendiri," balas Pak Haryo sambil mengalihkan pandangannya ke arah lelaki kurus yang sedang terbaring lemah itu. "Lah, apa itu perlu Pak? Dan untuk apa sampean menceritakan itu pada saya? Terus terang, saya ini hanya orang biasa Pak, dan saya tidak mau terlibat lagi dengan hal-hal yang seperti ini," ucap Satrio dengan tegas. Mendengar apa yang disampaikan oleh Satrio, Pak Haryo pun hanya terdiam. Dia menatap tajam ke arah Satrio. Dan setelah itu, tiba-tiba saja bayangan dari masa lalu kembali hadir. Seperti sebuah adegan film, namun terlihat sangat nyata di sana. Satrio melihat bagaimana Pak Haryo yang semasa hidupnya adalah seorang saudagar kaya yang sangat dihormati, namun hidupnya mulai memudar sejak ia jatuh sakit secara misterius. Semakin hari, tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan tenaganya terkuras tanpa sebab yang jelas. Dalam kilasan peristiwa yang Satrio lihat itu, beberapa dukun dan dokter sudah didatangkan untuk mengobati Pak Haryo, tetapi tidak ada yang berhasil menemukan penyebab penyakitnya. Hingga akhirnya, hari-hari terakhirnya hanya dihabiskan dengan terbaring di ranjang itu tak berdaya. Namun, yang membuat Satrio merasa semakin ngeri adalah kilasan yang terjadi setelah itu. Dia melihat perempuan yang tadi masuk ke dalam ruangan kamarnya, istri dari Pak Haryo itu, mendekati tubuh suami yang lemah. Kali ini, Satrio dapat melihat dengan jelas ekspresi wajah perempuan itu tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan, hanya senyum tipis yang terlihat penuh arti. Dan saat itulah Satrio menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perempuan itu diam-diam meneteskan sesuatu ke dalam air minum yang berada di meja samping ranjang Pak Haryo. Beberapa saat setelah meminum air itu, tubuh lelaki tua yang sedang sakit itu mulai bergetar hebat. Matanya melebar, tangannya mencengkram selimut dengan kuat, tetapi suaranya tidak bisa keluar dari mulutnya. Satrio bisa merasakan betapa menyakitkannya detik-detik terakhir yang dialami oleh Pak Haryo sebelum akhirnya tubuhnya kaku dan tak lagi berjawab.
Kejadian itu berlangsung begitu cepat, tetapi Satrio bisa merasakan emosi yang tersisa dalam peristiwa itu: rasa sakit, ketidakberdayaan, dan pengkhianatan yang mendalam tercipta di saat-saat akhir hidupnya. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu, tiba-tiba saja Satrio merasakan tubuhnya terdorong mundur, dan dalam sekejap ia kembali ke depan rumah tua itu. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya, tubuhnya gemetar saat ia menyadari bahwa ia baru saja menjadi saksi dari sebuah kematian yang selama ini terselubung misteri. Pak Haryo masih berdiri di depan rumah, menatap Satrio dengan sorot mata yang kini terlihat penuh harap. Satrio mengerti lelaki ini tidak bisa pergi dengan tenang karena kematiannya adalah hasil dari pengkhianatan. Saya ikut prihatin dan sekaligus berduka atas apa yang telah terjadi kepada sampean, Pak, ujar Satrio dengan tenang. Terima kasih, Mas, tapi saya harap sampean bisa membantu saya, balas Pak Haryo sambil menganggukkan kepalanya. Suatu saat nanti, saya yakin jika kamu bisa mengantarkan saya untuk kembali dengan tenang, Mas, imbu Pak Haryo sebelum sosoknya menghilang. Setelah kembali tersadar, Satrio mencoba bangkit dari posisinya yang sedang duduk bersimpuh, keringat yang membasahi tubuhnya, serta dengan nafas yang masih tersengal-sengal, dia mencoba untuk menaiki kembali sepeda motornya yang terparkir tepat di depan gerbang besi yang dipenuhi karat dan dirambati tanaman liar. Tangannya masih gemetar saat menggenggam stang sepeda motornya. Perasaan aneh masih menggelayuti pikirannya, seolah-olah pengalaman tadi bukan sekedar ilusi, melainkan kenyataan yang begitu nyata. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan langit sudah mulai gelap, membuat suasana di sekitaran rumah tua itu terasa semakin mencekam. Satrio menyalakan mesin motor dengan susah payah. Entah karena kelelahan atau efek dari kejadian barusan, dia merasa tenaganya terkuras habis. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mesin motor menyala dan Satrio pun pergi meninggalkan rumah yang memberikannya pengalaman tak terlupakan. Setelah kejadian malam itu, Satrio kembali dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal di luar nalar manusia. Saat itu, sang ibu yang bernama Arum Asmita tiba-tiba saja jatuh sakit. Tubuh Bu Arum yang semula sehat perlahan menjadi lemah dan juga kurus, matanya semakin cekung, kulitnya pucat, dan seringkali dia merintih kesakitan tanpa sebab yang jelas. Setiap malam, Bu Arum sulit untuk tidur dan sering terbangun dengan nafas tersengal-sengal, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Satrio melihat penderitaan ibunya, mulai merasa cemas. Dia bersama kedua adiknya sudah membawa Arum ke berbagai dokter dan rumah sakit, namun hasil pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa ibunya tidak memiliki penyakit medis yang bisa dijelaskan secara logis. Berbagai obat sudah dicoba, tapi tidak ada satupun yang benar-benar memberikan kesembuhan. Selain itu, berbagai pengobatan alternatif pun telah dicoba, dan beberapa orang ahli spiritual pun telah mencoba membantu mengobati Bu Arum, namun belum juga membuahkan hasil. Di tengah keputusasanya itu, Satrio pun terus mencoba mencari tahu tentang penyakit yang sedang diderita oleh ibunya. Berbekal pengalaman yang telah didapati sebelumnya, Satrio mulai menggunakan kemampuannya. Bak gayung bersambut, apa yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sekitar pukul 11 malam, suara rintihan Bu Arum terdengar lebih parah dari biasanya. Mendengar itu, Satrio pun bergegas menuju kamar ibunya dan menemukan Bu Arum yang tengah terbaring dengan mata terpejam, namun tubuhnya gemetar dengan hebat. Kedua adik Satrio yang menemani ibunya pun dibuat ketakutan melihat kondisi sang ibu yang terlihat semakin parah kala itu. Selain kondisi Bu Arum yang sangat mengkhawatirkan, udara di dalam kamar mulai terasa sangat dingin.
Selain itu, tiba-tiba saja tercium aroma anyir yang sangat menyengat saat Satrio mencoba membangunkan ibunya. Tiba-tiba saja mata Bu Arum terbuka lebar, tetapi tatapannya terlihat kosong menatap ke arah langit-langit kamarnya. Tatapan Bu Arum memang terlihat kosong, namun ada amarah yang tersirat di dalamnya. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti bahasa kuno yang tidak dimengerti Satrio. Suaranya berat dan bergema, seakan bukan berasal dari tenggorokan seorang wanita tua yang lemah. Ketika Satrio menyentuh tangan ibunya, dia merasakan seperti tersengat aliran listrik yang sangat besar, dan setelah itu dia merasakan bulu kuduknya meremang, dan seketika itu juga pandangannya menjadi gelap. Tidak lama setelah itu, kilasan-kilasan gambaran langsung memenuhi benaknya. Selain itu, dia juga melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di sisi ranjang, menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tampak melilit tubuh ibunya dengan bayangan gelap, seperti ular raksasa yang melilit mangsanya. Saat itulah Satrio sadar jika Bu Arum sedang dijerat oleh kekuatan gaib yang kuat. Entah itu guna-guna yang dikirim oleh seseorang atau makhluk gaib yang memang datang untuk mengganggu keluarganya. Satrio merasa tubuhnya membeku saat melihat sosok yang sangat mengerikan itu. Bayangan hitam yang melilit ibunya tampak semakin erat, seolah menghisap sisa-sisa energi kehidupannya. Suasana di kamar semakin mencekam, udara terasa berat, dan nafasnya pun mulai tersengal. Akan tetapi, di saat-saat genting itu, Satrio kembali mendapatkan sebuah bisikan yang menuntunnya untuk membacakan sebuah mantra kuno dalam bahasa Jawa yang masih ia mengerti. Mendengar hal itu, Satrio pun segera menarik tangannya dari genggaman ibunya dan mencoba mengatur nafas yang memburuk. Pikirannya terus berputar untuk mengingat kembali kalimat yang didengarnya melalui bisikan gaib tersebut. Kulo timbali Nur Cahyo kang dumadi saking Gusti, kulo timbali kang wonten jroning raga, raga alit raga ageng, raga cekak raga ombo, kulo timbali pusaka kang luhur kasuciane lahir saking pepunden sejati, rawuhana dateng mriki kanggo kawelasan lan kabecikan saidin Gusti Kang Maha Agung. Setelah merapal sebuah mantra yang didapatinya dari bisikan gaib tersebut tanpa disadari oleh Satrio, kedua tangannya mengepal dengan sendirinya. Selain itu, ada sebuah energi yang dirasakan keluar dari dalam tubuhnya seolah menyapu udara dingin di dalam kamar dan menggantinya dengan kehangatan yang menenangkan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja hembusan angin dingin menyapu wajahnya. Meskipun semua jendela kamar tertutup, dan setelah itu Satrio melihat di genggaman tangannya muncul bila keris tanpa hulu atau gagang yang memendarkan cahaya putih. Satrio menatap terus bila keris tersebut, dadanya berdebar kencang. Dia tidak menyangka jika bila keris Empu Jumantara yang tersimpan rapi di dalam lemarinya itu dapat dipanggilnya. Kilatan cahaya putih dari bila keris tanpa hulu itu perlahan meredup, menyisakan bias sinar yang berpendar halus di sepanjang bilanya. Satrio masih terpaku. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Empu Jumantara, nama itu seakan bergema di dalam benaknya, membawa serta gambaran samar tentang seseorang yang duduk bersila di depan perapian besar menempa sebilah pusaka dengan penuh ketekunan dan ketulusan. Tangan Satrio bergetar. Dia tahu bahwa keris ini bukan sekedar pusaka biasa, ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya, sebuah kekuatan atau mungkin sebuah kisah yang selama ini terkunci dalam diam. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja hawa di ruangan kembali berubah. Udara yang semula hangat kini terasa berat dan juga pekat, membawa kembali bayangan hitam di dalam penglihatannya yang kembali muncul, namun terlihat lebih jelas. Sosok tinggi besar itu perlahan menoleh ke arahnya, menampakkan wajahnya yang tidak berbentuk manusia, matanya yang merah berkilat penuh kebencian. Satrio menggertakkan gigi. Dia sadar ini bukan sekedar gangguan biasa, tapi ada sesuatu yang lebih besar
besar yang sedang mengincar keluarganya, dan mau tidak mau dia harus menghadapi semuanya. Di tengah suasana yang mencekam itu, sebuah suara bergema di benaknya. Suara itu terdengar berat dan berwibawa. Benda pusaka yang ada di tanganmu itu adalah senjata mematikan bagi makhluk-makhluk pembawa kematian seperti itu, Satrio. Gunakan keris itu untuk memusnahkannya, ujar suara bisikan yang bergema di dalam benaknya. Bagaimana caranya? Apakah makhluk itu tidak akan melukai saya? Balas Satrio dalam hatinya. Kau tidak lebih pandai dari para pendahulumu, Satrio, tapi kau memiliki kekuatan yang berbeda. Sekarang arahkan bila keris di tanganmu itu ke arah makhluk gaib yang masih melilit orang tuamu, dan biarkan dia bekerja dengan sendirinya. Balas bisikan gaib yang terus membantunya itu. Tubuh Satrio kembali bergetar ketika dia mengarahkan keris Empu Jumantara ke arah sosok makhluk gaib berwujud ular hitam tersebut. Dan tak lama setelah itu dia melihat sebuah kejadian luar biasa yang bukan sebuah masa lalu, melainkan kejadian di saat yang sama dalam penglihatan Satrio. Ia menyaksikan jika bila keris tersebut muncul sosok makhluk gaib yang sangat familiar di mata Satrio, sosok yang mengenakan pakaian perang dari zaman kerajaan itu mulai menyerang sosok ular besar yang sedang melilit tubuh ibunya. Satrio tertegun melihat pertarungan dahsyat yang terjadi di depan matanya. Meski tubuhnya masih berada di dunia nyata, sosok prajurit dengan pakaian khas kerajaan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, melayangkan serangan demi serangan ke arah makhluk ular raksasa yang melilit tubuh Bu Arum. Setiap tebasannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, membakar bagian tubuh ular yang tersentuh. Satrio nyaris tidak bisa bernafas melihat pertempuran yang berlangsung di hadapannya. Cahaya biru dari tebasan sosok prajurit itu berkobar-kobar, membakar sisi hitam pekat ular raksasa yang melilit tubuh ibunya. Ular itu meraung mengerikan, tubuhnya menggeliat kesakitan, tetapi cengkramannya pada tubuh Bu Arum semakin erat saja, seolah menolak untuk melepaskan bangsanya. Melihat ibunya sangat tersiksa oleh jerat makhluk gaib tersebut, darah Satrio terasa mendidih. Lalu tanpa sadar, tubuhnya maju beberapa langkah dan berniat menghujamkan keris Empu Jumantara ke bagian tubuh ular hitam tersebut. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya bangkit. Sebuah kekuatan yang terasa seperti bukan miliknya sendiri. Hawa panas mulai menjalar dari bagian besi keris, menyusup ke setiap urat nadinya. Satrio merasakan bila pusaka itu berdenyut seolah hidup, dan sebelum dia sempat berpikir panjang, tangannya terangkat dengan sendirinya mengarahkan bila keris ke arah makhluk ular yang masih berjuang melawan sosok prajurit gaib. Sekejap kemudian, kilatan cahaya menyambar dari ujung keris, melesat lurus ke tubuh ular raksasa itu. Ledakan energi terjadi. Sosok ular yang semula gagah dan mengerikan kini menjerit dengan suara yang nyaring. Tubuhnya menggelepar sebelum akhirnya melepaskan cengkraman dari tubuh Bu Arum. Asap hitam pekat mengepul dari luka-lukanya, dan perlahan tubuh raksasa itu mulai melebur dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak. Satrio terengah-engah, matanya masih terpaku pada tempat di mana makhluk itu lenyap. Tubuhnya lemas, namun ia segera tersadar dan bergegas menghampiri ibunya yang terkulai lebah. Bu Arum masih bernafas, meski wajahnya tampak pucat. Satrio menyentuh tangannya, merasakan kehangatan yang masih tersisa di tubuh ibunya. Kini kau dapat melihat siapa aku yang sebenarnya, Satrio, ujar sosok makhluk gaib bertubuh kekar dengan jubah perang berwarna kuning kemasan. Terima kasih Tuan, terima kasih telah menyelamatkan ibu saya, balas Satrio dalam hatinya. Tapi siapakah Tuan ini? Apakah Tuan yang disebut oleh Mbak Gumilar dengan nama Empu Jumantara? Imbu Satrio dengan pertanyaan yang telah lama ingin diungkapkannya. Aku adalah Wirya Sagara, pemilik pusaka keris Empu Jumantara. Suatu saat nanti, kau akan tahu lebih banyak tentang diriku, Satrio. Dan kau juga akan tahu siapa kau sebenarnya, balas sosok yang bernama Wirya Sagara itu menjelaskan.
Setelah itu, dalam sekejap mata, sosok Wirya Sagara pun memudar bersama cahaya biru yang membara di sekelilingnya, meninggalkan Satrio dengan nafas yang memburu dan sebuah pertanyaan besar di benaknya, apa sebenarnya takdir yang kini mulai menuntunnya. "Ya, kamu baik-baik saja kan?" tanya Bu Arum yang kini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Iya Bu, Yoyo nggak apa-apa Bu. Ibu sendiri bagaimana?" balas Satrio sambil mengusap keringat di dahinya dan menghela nafas panjang. "Ibu sudah merasa enakan Yo. Tapi tadi ibu lihat kamu gemetar. Apa kamu juga sakit? Tanya Bu Arum dengan suara yang masih lemah. "Ah, enggak Bu, Yoyo aman. Cuma sedikit lapar aja kok. Karena nafsu makan Yoyo hilang saat mendengar ibu merintih tadi." balas Satrio mencoba tetap tenang. "Loh, kamu kenapa nangis, Lan?" tanya Satrio yang kebingungan melihat adiknya menangis di sudut kamar. "Wulan takut. Tadi Wulan lihat tubuh Mas Satrio gemetar dan kedua matanya terlihat memutih," balas Wulan sambil sesenggukan. "Kamu ngimpi kali, Lan. Wong aku nggak apa-apa kok," balas Satrio yang juga merasa kebingungan. Sudah, jangan ribut. Nanti kalau tetangga kita ada yang dengar, dikiranya ibu kenapa-napa. Sudah Wulan, ayo sini Dok, bantu ibu," ujar Bu Arun yang mencoba menenangkan keadaan. "Besok pagi kita ke dokter ibu. Sepertinya ibu perlu memulihkan diri di rumah sakit," balas Satrio dengan tenang. "Ya kalau menurut kamu itu yang terbaik, ibu nurut aja yo. Tapi sekarang ibu sudah merasa nggak sakit kok," ucap Bu Arum sambil tersenyum. Setelah kondisi Bu Arum terlihat semakin membaik, Satrio pun meminta Wulan dan adik bungsunya untuk menjaga Bu Arum. Sementara itu, dia melangkah keluar kamar dengan langkah yang gontai karena tubuhnya masih terasa lemah setelah peristiwa yang baru saja terjadi. Sesampainya di dapur, Satrio segera menuangkan segelas air putih dan meneguknya dengan cepat. Tenggorokan yang terasa kering dan tubuhnya yang masih sedikit gemetar perlahan mulai terasa membaik. Satrio mendesap pelan. Dia menatap tangannya sendiri yang masih terasa hangat, seolah menyimpan sisa energi dari pertempuran gaib yang dialaminya. Kini dia sadar sepenuhnya bahwa keris sembuh Jumantara bukan sekedar benda mati, melainkan benda yang dihuni oleh sosok makhluk gaib yang selama ini memberikannya bisikan-bisikan gaib. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Meskipun pikirannya terus berkecamuk, dia tahu bahwa setelah ini hidupnya benar-benar tidak akan pernah sama lagi. Hal itu sangat disadarinya karena kini ada kekuatan besar yang telah memilihnya dan bersemayam di dalam tubuhnya. Selain itu, dia juga tidak bisa lari dari sebuah tanggung jawab akan apa yang kini ada pada dirinya. Setelah keadaan rumahnya kembali tenang dan Bu Arum dapat tidur nyenyak tanpa merasakan sakit lagi, Satrio pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dan merebahkan tubuhnya. Rasa lelah yang dia rasakan kala itu membuat Satrio pun akhirnya tertidur dengan sangat cepat. Akan tetapi, baru saja dia terlelap, tiba-tiba saja dia bermimpi bertemu dengan mendiang Bagumilar. Di dalam mimpinya itu, Satrio mendapat banyak wejangan, termasuk tentang keris tanpa warangka yang datang dan memilihnya sebagai tuan, yang juga memang menjadi wadah dari sosok makhluk gaib bernama Wirya Segara. Dalam mimpinya itu, Satrio melihat dirinya berada di sebuah padepokan tua yang dikelilingi hutan lebat dengan aroma dupa yang memenuhi udara dan suara gemericik air dari sungai kecil di kejauhan yang menambah kesan mistis di tempat itu. Di depan sebuah pendopo dengan tiang-tiang kayu jati berukir, berdirilah Bagumilar mengenakan pakaian khas seseorang sesepuh Jawa dengan sorot mata bijak yang menembus relung hati Satrio. Satrio Wicaksono, seseorang dari garis keturunan yang telah lama dijaga oleh leluhur. Kini kamu telah dipilih dan takdir telah menuntunmu ke jalan yang telah dikehendaki Sang Maha Pencipta, ujar Mbak Gumilar dengan suara tenang namun penuh wibawa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Gumilar, Satrio hanya diam terpaku. Dia merasa tubuhnya ringan seperti selai daun yang terhanyut dalam arus takdir yang tidak dapat dia tolak. Keris itu bukan sekedar pusaka,
bukan pula sekedar benda mati. Dia adalah penjaga, saksi dari banyak peristiwa di masa lalu. Dan kini dia telah menyatu dengan dirimu. Lanjut Bagumilar menjelaskan. Satrio menatap ke arah Bagumilar, mencoba memahami maksud dari perkataan itu. Keris itu datang padamu bukan tanpa alasan, Le. Tapi ada tugas yang belum dapat dilakukan oleh para pendahulumu. Dan tugas itu kini jatuh padamu. Lanjut Bagumilar. Tugas besar yang menantimu, Le. Dia telah memanggilmu untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Banyak arwah yang terjebak, banyak kezaliman yang masih tersembunyi, dan banyak kejahatan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Kau kini menjadi perantara, penuntun, sekaligus penjaga. Pungkas Bagumilar. Angin berembus kencang, membuat ranting-ranting pepohonan bergoyang dari kejauhan. Satrio melihat sosok Empu Jumantara berdiri dengan gagahnya, mengenakan pakaian perang khas prajurit kerajaan yang menundukkan kepala dengan hormat kepada Bagumilar, lalu menatap Satrio dengan mata tajam penuh makna. Bagumilar mengangkat tangannya, lalu meletakkannya di atas kepala Satrio dalam sekejap. Energi hangat mengalir ke dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Terimalah takdirmu, Satrio Wicaksono. Jangan takut, sebab keberanianmu akan menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Ujar Bagumilar sebelum sosoknya perlahan memudar. Setelah itu, tiba-tiba Satrio merasakan tarikan yang kuat. Dan dalam sekejap ia terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis, namun hatinya terasa lebih mantap. Setelah terbangun dari tidurnya, Satrio pun bergegas menuju ke kamar ibunya. Rasa khawatir yang tiba-tiba datang setelah mimpi yang dialaminya itu membuat Satrio merasa mampu untuk melindungi keluarganya. Sesampainya di depan kamar Bu Arum, Satrio berhenti sejenak. Hatinya masih dipenuhi getaran energi yang ia rasakan dalam mimpinya tadi. Dia menarik nafas dalam, lalu perlahan membuka pintu kamar. Di dalam kamar, Bu Arum terlihat tidur dengan nyenyak di samping kedua adiknya. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Sementara itu Wulan yang tadi merasa sangat ketakutan terlihat tenang dalam tidur lelapnya bersama Ranti adiknya. Satrio mendekat, lalu duduk di samping ibunya dan langsung menyentuh tangan Bu Arum. Setelah tangannya bersentuhan langsung dengan tubuh ibunya, Satrio pun kembali merasakan bulu kuduk yang meremang dan tubuhnya bergetar hebat. Lalu setelah itu pandangannya menjadi gelap dan ia pun masuk ke dimensi lain yang mengantarkannya pada seseorang. Satrio memperhatikan sekelilingnya dengan seksama. Aroma kemenyan yang menyengat memenuhi udara bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menyorot bayangan sosok tua yang duduk bersila di tengah ruangan membelakangi pintu masuk. Lelaki tua itu mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala bercorak batik serta menggunakan kalung yang terbuat dari tanduk hewan. Wajahnya dipenuhi kerutan, sorot matanya tajam, dan tangannya tengah sibuk meramu sesuatu di atas nampan yang dikelilingi sesajen. Tepat di depan sesajen itu terdapat foto Bu Arum yang tampak sedikit menguning seperti telah lama disimpan di sana. Satrio menelan ludahnya, menyaksikan pemandangan aneh di hadapannya itu. Walau awalnya dia tidak mengira, tapi kini semuanya menjadi jelas jika ada seseorang yang sengaja mengirimkan santet pada ibunya dan orang tua ini adalah pelakunya. Namun sebelum Satrio bisa bergerak atau berbuat sesuatu, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menatap tepat ke arah Satrio. Akhirnya kau datang juga, ucap lelaki tua itu dengan suara yang serak. Mendengar itu, Satrio tersentak. Dalam hatinya dia bergumam, bagaimana mungkin lelaki itu bisa melihat? Bukankah ini hanya penglihatan masa lalu seperti yang sudah sering dialaminya? Akan tetapi sebelum Satrio bisa mampu mencerna apa yang sedang terjadi, lelaki itu tersenyum, lalu tangannya bergerak dengan cepat dan meraih segenggam tanah dari dalam sebuah kendi yang
ada di depannya dengan satu hentakan. Dia meniupkan tanah itu ke arah Satrio sambil terus merapal mantra. Seketika tubuh Satrio terasa panas, seolah terbakar dari dalam. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya terasa berputar, dan bayangan lelaki tua itu semakin membesar, seolah hendak menelannya bulat-bulat. Namun, di tengah rasa sakit yang mendera, Satrio mendengar suara lain yang lebih dalam dan berwibawa. Suara itu datang dari dalam dirinya, dan suara itu adalah suara dari sosok Wirya Segara. "Bangkitlah Satrio Wicaksono. Ini adalah ujian untukmu," ujar Wirya Segara dengan suara yang sangat tegas. Bersama dengan itu, tubuh Satrio tiba-tiba diselimuti cahaya biru yang berpendar dan langsung melawan energi hitam yang dikirimkan oleh lelaki tua itu. Satrio mengerang, menggertakkan giginya, dan dengan segenap tenaga dia mengangkat tangannya. Yang bersama dengan itu muncul bilah keris Empu Jumantara yang terselimuti cahaya biru, lalu berpendar seperti ribuan jarum yang meledak dan menghancurkan kegelapan di sekitarnya. Lelaki tua itu terkejut, mundur dengan wajah yang ngeri. Ia mencoba untuk membangun pertahanannya dan berusaha menyerang ke arah Satrio. Namun Satrio yang diam terpaku menatapnya dengan tajam. Setelah itu dia mengarahkan bilah keris yang digenggamnya ke arah lelaki tua itu, yang dari sana keluar energi besar dan langsung menghempaskan dukun tua itu. "Kurang ajar, dari mana kau mendapatkan kesaktian itu?" gumam lelaki tua itu sambil memegangi dadanya. "Pantas saja kau mampu musnahkan perewanganku itu," ibunya lagi sambil mencoba berdiri. Namun belum sempat sosok lelaki tua itu berdiri dengan tegak, Satrio kembali mengarahkan bilah keris tersebut ke arahnya, dan sedetik kemudian muncul kilatan cahaya yang menghantam tubuh lelaki tua itu hingga darah segar keluar dari mulutnya. Lelaki tua itu terhuyung ke belakang, nafasnya tersengal, wajahnya berubah dari penuh amarah menjadi ketakutan yang mendalam. Darah segar yang keluar dari mulutnya jatuh ke lantai kayu, bercampur dengan debu dan sisa-sisa energi hitam yang mulai menghilang dari tubuhnya. Matanya menatap Satrio penuh kengerian, seolah tidak percaya jika anak muda di hadapannya ini mampu melawan kekuatan yang selama ini ia banggakan. "Tidak, tidak mungkin," gumam lelaki tua itu berbisik dengan suara serak. "Keris itu bukan senjata biasa," ibunya lagi. Satrio menggenggam bilah keris Empu Jumantara lebih erat, merasakan getaran energi yang masih berdenyut di dalamnya. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya yang semakin bangkit. Dia tak lagi sekedar seorang pemuda biasa. Kini dia mengerti bahwa dirinya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. "Kau sudah cukup banyak bermain dengan nyawa orang lain, Bah," ujar Satrio dengan suaranya yang terdengar tenang tapi penuh ketegasan. "Dan kini, semua kejahatan yang kau lakukan dan semua penderitaan yang kau sebabkan akan berakhir di sini," imbunya lagi. Lelaki tua itu merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Energi dari bilah keris yang diarahkan padanya terasa seperti membakar hingga ke dalam jiwa. Ia mencoba merapal mantra, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya gemetar, berusaha menggambar simbol di udara. Namun sebelum ia bisa menyelesaikannya, tiba-tiba saja kilatan cahaya biru kembali menyambar tubuhnya, menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Jerit kesakitan menggema di ruangan itu saat tubuh lelaki tua itu terdorong ke belakang dan menghantam dinding dengan keras. Retakan mulai muncul di sekelilingnya dan udara dipenuhi oleh aroma terbakar. Dia terbatuk, darah mengalir lebih deras dari bibirnya, tubuhnya melemah, dan matanya yang tadi dipenuhi kesombongan kini hanya menyiratkan sebuah kepasrahan. "Karma telah menjemputmu, Bah," ujar Satrio yang menatap lelaki tua itu
tanpa belas kasihan. Lelaki tua itu tersenyum manis, matanya mulai redup, hingga akhirnya dia terkulai lemah tak berdaya. Setelah itu, Satrio pun memalingkan wajahnya dan memejamkan mata, lalu dalam sekejap dia pergi dari tempat itu. Beberapa detik kemudian, ketika Satrio membuka matanya, dia sudah kembali ke dunia nyata dan masih berada di sisi ibunya. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Nafas Bu Arum lebih stabil, wajahnya lebih segar, dan tubuhnya tidak lagi dilingkupi aura yang gelap. Sehat-sehat ya Bu. Maafin Yoyo Bu, gumam Satrio sambil meneteskan air mata. Perlahan tapi pasti, kondisi Bu Arum pun kembali membaik. Dan seiring berjalannya waktu, Satrio pun akhirnya mampu menguasai apa yang telah ditakdirkan oleh Sang Maha Pencipta untuk dijalaninya. Sejak kejadian malam itu, sosok Wirya Sagara semakin sering menampakkan diri di hadapan Satrio, bukan lagi sebagai bayangan samar atau sekedar bisikan dan energi yang melintas, melainkan sebagai sosok nyata yang dapat diajak berkomunikasi layaknya seorang manusia. Satrio kini mulai memahami bahwa bila keris Empu Jumantara bukanlah sekedar pusaka biasa, di dalamnya bersemayam sosok makhluk gaib yang menyimpan kisahnya sendiri dan sedang mencari sesuatu yang hilang pada dirinya. Selain dapat berkomunikasi, Wirya Sagara juga mulai melatih Satrio untuk menguasai kekuatannya setiap malam. Dalam keadaan setengah sadar antara nyata dan alam gaib, Satrio dibimbing oleh Wirya Sagara menuju dimensi lain atau sebuah tempat yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, di mana Satrio dapat belajar tanpa batas. Di alam gaib itu, Wirya Sagara mengajarkan berbagai macam ilmu kanuragan, mulai dari olah tenaga dalam, ilmu bela diri, hingga cara mengendalikan energi pusaka malam demi malam. Latihan pun berlangsung. Satrio diajarkan ilmu-ilmu kuno dan cara menyerap energi alam hingga cara menggunakannya. Dan untuk meningkatkan tenaga dalamnya, Satrio diminta untuk melakukan tapaji. Selain itu, dia juga belajar menggunakan keris Empu Jumantara yang dapat dipanggil secara gaib. Keris itu bukan sekedar sebagai senjata, tetapi sebagai media untuk menyalurkan kekuatan spiritual. Waktu pun terus berlalu. Walau awalnya Satrio merasa berat menjalani semua ini, perlahan-lahan dia mampu menciptakan keseimbangannya sendiri dengan bimbingan Wirya Sagara. Satrio semakin memahami bagaimana menggunakan keris Empu Jumantara dengan bijak, bukan hanya sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai jembatan untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Selain itu, Satrio juga mulai menerima bahwa takdir yang telah memilihnya. Dia tidak lagi sekedar menghindari benda-benda bertuah atau tempat-tempat wingit, melainkan belajar memahami energi yang mengalir di sekitar. Kini, Satrio bisa merasakan keberadaan makhluk halus sebelum mereka menampakkan diri. Bahkan, dia mampu melihat jejak peristiwa yang tertinggal dalam suatu tempat ataupun benda, seperti lembaran sejarah yang terukir dalam dimensi waktu berbeda. Selesai. Wah, luar biasa. Bagaimana di sini Satrio Wicaksono ya berhasil menggagalkan santet dan mengalahkan dukun santet, dukun tua itu yang mana ingin menyantet ibunya Bu Arum. Motifnya apa kita belum tahu juga ya. Yang jelas di sini bagaimana Satrio sudah bisa mengendalikan keris Empu Jumantara, dan bagaimana di sini juga dia sudah bisa melihat, berinteraksi, berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam keris itu, yaitu Wirya Sagara. Bahkan dilatih lagi, keren banget, dilatih ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu lainnya lagi. Yang pastinya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok part pamungkas dari season 1 dari kisah Satrio Wicaksono yang pastinya makin keren aja. Terima kasih buat Mas untuk Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi
notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.